ini adalah sesuatu hal yang kamu cari. Karena doa kamu biasanya pas banget jawabannya dengan isi video ini. Yuk kita bahas sekarang. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Seperti yang saya bilang ya, banyak sekali sahabat Pagar Kehidupan atau bahkan jangan-jangan kamu yang memberikan testimoni. Entah kenapa mereka tuh bingung, kok bisa yang saya doakan selama ini tiba-tiba muncul di beranda saya dengan wujud video Pagar Kehidupan. Coba deh, kamu sharing di komentar. Tuliskan di komentar teman-teman. Pernah nggak kamu sedang memikirkan sesuatu buntu, tiba-tiba di beranda kamu muncul video Pagar Kehidupan yang pas banget. Seolah-olah tuh kebetulan, tapi terlalu aneh untuk jadi kebetulan. Pernah nggak? Coba kamu tuliskan di komentar pengalaman kamu yang seperti itu deh. Nanti saya berikan hati ya, karena itu unik banget. Bicara soal kebetulan teman-teman. Kali ini juga saya aneh tapi nyatanya menemukan sebuah kisah di Quora yang betul-betul saya banget. Gini, pernah nggak sih kamu ngerasa aneh? Diri kita kok mendadak jadi orang yang entah kenapa suka sedih sendiri. Suka mellow sendiri padahal tadinya enggak gitu. Ada sebuah masa di mana kita happy, tapi kok belakangan ini tanpa sebab yang jelas kita sedih terus, mellow terus. Kita udah tanya ke kanan dan ke kiri, kok nggak ada jawaban. Pernah seperti itu? Sama seperti orang yang saya baca kisahnya di Quora ini teman-teman. Jadi dia ini orang yang sedang mengalami kebingungan. Entah kenapa dirinya yang tadinya happy, baik-baik aja, kok mendadak menjadi mellow. Bahkan saking mellownya, ini nggak main-main loh. Dia sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah kali ini, kalau memang kamu pernah atau bahkan sedang mengalami hal seperti itu, yuk ada saya sahabat kamu, saya akan memberikan kamu penjelasan kenapa kamu begitu dan saya akan berikan sebisa saya obat yang ampuh untuk kamu ya. Ini gratis. Oke? Caranya gimana? Kita bahas. Teman-teman, saya punya kabar buat kamu. Maaf nih. Maaf banget karena ini benar tapi bisa jadi ini kabar buruk. Kamu tuh kenapa selama ini jadi sedih sendiri? Maaf ya. Karena memang sebenarnya nilai kamu, harga kamu lagi turun. Saya ulangi dulu nih. Maaf, kenyataannya diri kamu kan selama ini suka sedih sendiri itu mendadak ya. Saya harus kasih tahu. Emang benar. Belakangan ini nilai kamu lagi turun, harga kamu lagi turun. Benar. Loh Mas, ini apa lagi nih? Saya lagi melo, lagi sedih, dibilang gitu mah jadi melo malah tambah. Mas melonya gimana sih? Enggak, dengerin dulu. Saya belum selesai ngomongnya. Kamu tuh jadi turun nilainya. Maksud saya bukan berarti harga diri kamu rendah. Tidak, harga diri kamu baik-baik saja. Cuman nilai yang saya maksud adalah kamu memberikan nilai kamu sendiri. Itu jeblok. Harga yang kamu berikan kepada dirimu sendiri sama diri kamu sendiri nih, itu lagi jeblok. Bener nggak? Coba lihat diri kita. Lihat diri kita sendiri. Renungkan. Apakah benar belakangan ini diri kita sedang memberikan diri kita sendiri nilai yang lagi jeblok merosot ke bawah? Betul apa tidak? Kalau jawabannya jujur, kamu akan bilang, iya mas, betul, setuju banget. Saya emang benar banget belakangan ini lagi ngasih nilai ke diri saya sendiri yang rendah. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya satu. Karena kacamata kamu salah kacamata. Loh mas, saya ini nggak pakai kacamata. Enggak, bukan kacamata di kepala. Kacamata kehidupan kamu kotor. Salah pakai. Itu ibarat kata kacamata minus. Minusnya salah ukuran itu, bikin puyeng. Loh, jangan salah. Kehidupan ini juga ada kacamatanya loh. Setuju nggak? Kalau kacamata kehidupan kita ngawur, salah, ya hidup kita jadi ngawur. Sama kayak mata. Kalau ukuran minus atau plusnya salah, yang ada bukannya tambah jelas, malah tambah puyeng. Bener? Setuju sampai sini?
Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kacamata kehidupan saya, kacamata kehidupan kamu jadi salah ukurannya? Karena tidak ada yang ngasih tahu bahwa hey, kacamata itu bukan kacamata yang tepat untuk kamu. Oleh karena itu saya sebagai sahabat virtual kamu berani berkata, hey, ganti kacamata kehidupan kamu, itu salah. Kita ganti. Cara gantinya gimana mas maksudnya? Sekarang bayangin. Bayangkan orang-orang di sekitar kamu yang secara jujur, mohon maaf, terkesan tidak menghargai kamu. Maaf ya, kadang-kadang kita kalau jujur, ada aja tuh orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang paling kita sayang loh, itu paling nyakitin ya, kalau mereka mendadak berubah sifatnya, betul gak sih? Kita punya pasangan sifatnya berubah, kita punya anak mungkin dia semakin dewasa kok semakin bandel, gak respect lagi sama kita sebagai orang tua gitu kan. Atau kebalik, kamu sebagai anak gitu ya, yang tadinya orang tua baik-baik aja, tapi kok makin lama makin kayak gak menghargai saya gitu mas sebagai anak gitu ya. Siapapun orang-orang yang menurut kamu belakangan ini terkesan kurang menghargai kamu, saya minta bayangkan wajah mereka sejelas-jelasnya sekarang. Silahkan. Sudah? Nah, sekarang ini seru nih, kita main. Sambil kamu membayangkan wajah mereka, anggap aja wajah mereka itu ibarat kata ada pada sebuah lukisan. Nah, wajah orang-orang yang tidak menghargai kamu, anggap aja di lukisan ya. Nah, kamu sadar nggak? Sebenarnya gampang loh ngobatin kamu tuh. Gimana mas caranya? Kamu zoom out aja lukisannya. Tahu zoom out? Zoom out tuh kayak kamu, apa ya, kamu menjauh dari lukisan itu. Kamu tuh ngelihat lukisan tadi yang gambar orang-orang nyakitin kamu, gak menghargai kamu, itu terlalu deket. Coba sekarang kamu zoom out deh, kamu jauhin mata kamu. Nah, semakin kita menjauhkan mata kita dari lukisan tadi, semakin kita zoom out mata kita, pandangan kita dari lukisan tadi, semakin kita menemukan ternyata banyak orang yang belum kita dalam tanda kutip sentuh. Banyak orang yang belum kita jamah. Banyak orang yang belum kita ajak ngobrol. Yang mana sebenarnya banyak loh orang-orang di sekitar kamu yang berpotensi sayang sama kamu, yang berpotensi menghargai kamu lebih dari apa yang kamu kira. Cuman karena kita berpatokannya terlalu sama orang yang itu lagi, jadi terkesannya semua orang benci kamu, semua orang benci kita. Padahal permasalahannya sepele. Itu bisa jadi karena kitanya yang terlalu dekat melihat lukisan kehidupan kita sendiri. Jadinya yang kelihatan muka orang itu lagi. Coba kita zoom out dong. Nah, semakin kita zoom out, semakin kelihatan tuh banyak orang yang menunggu untuk kamu sapa. Banyak orang yang menunggu untuk kamu ajak ngobrol. Banyak orang yang menunggu untuk ketemu kamu di masa depan, yang mana orang-orang ini pasti, pegang ucapan saya, pasti ada orang di luar sana yang belum ketemu kamu, belum kenal kamu, tapi nanti ketika ketemu, dia bakal sayang banget sama kamu, peduli banget sama kamu, dan respect banget melebihi apa yang kamu bayangkan. Pasti ada. Nah, sebentar, saya tahu pertanyaan kamu. Mas, benar sih, tapi bukannya saya pesimis nih mas. Dari mana Mas Aryan bisa tahu kalau saya sekedar zoom out, sekedar saya berpikir bahwa di luar sana banyak orang yang berpotensi sayang sama saya, itu beneran ada? Dari mana Mas Aryan tahu? Bisa aja nih cuman kata-kata positif teori doang kan Mas? Kan banyak tuh orang-orang ngasih positif kata-kata tapi ya gak sesuai praktek gitu Mas, mohon maaf. Tahu dari mana Mas kalau saya itu bakal ketemu orang-orang positif? Jawabannya karena Tuhan itu adil. Loh, bener gak? Apa perlu saya kasih tahu bukti bahwa Tuhan itu adil? Wah, kalau perlu gak apa-apa deh. Saya kasih tahu. Mungkin karena kamu banyak masalah, jadi kepekaan kamu berkurang ya. Saya kasih tahu. Kamu nonton video saya ini, coba lihat. Langitnya gelap atau terang? Lihat langit, ayo. Terang apa gelap? Kalau kamu nonton di saat langit gelap, abis gelap ada terangnya nggak? Ada. Kenapa nggak gelap terus? Ya nggak bisa dong mas. Kalau gelap terus nanti kasihan. Kasihan apa? Tumbuhan nggak bisa tumbuh. Terus jadi nggak enak mas kalau gelap terus. Nah itu bukti kalau Tuhan adil kan. Harus ada gelap, abis itu terang. Kalau kamu nonton saya di saat waktu pagi atau siang atau sore deh, langitnya terang dong. Iya. Abis terang ada gelap nggak? Ada.
Kenapa nggak terang terus kan enak? Ya nggak bisa gitu mas. Kenapa? Kan gelap itu juga enak, dibutuhin sama orang. Nah itu bukti bahwa Tuhan itu adil. Kemana aja diri kamu? Iya ya. Lah iya kan? Betul nggak? Kenapa kita pusing banget mikirin keadilan Tuhan sih? Di depan mata kita tuh ada buktinya. Kenapa jauh banget mikirnya? Loh enggak mas, bukan begitu, sorry. Iya itu bener sih buktinya. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang yang jahat sama saya datang ke hidup saya mas? Itu yang saya protes. Saya tuh bukan yang gak percaya Tuhan mas, tapi saya pengen marah. Kenapa banyak orang jahat nyakitin hidup saya, ngecewain saya, datang ke hidup saya? Udah itu aja udah. Kenapa tuh? Katanya Tuhan baik, Tuhan adil. Mana? Itu ya protes kamu. Saya jawab gampang. Tahu dari mana orang-orang itu jahat dan tahu dari mana orang-orang jahat itu adalah buruk bagi kamu? Tolong jawab. Tahu dari mana orang-orang itu jahat? Dan kalau memang betul orang atau orang-orang itu jahat, tahu dari mana kamu bahwa orang-orang jahat itu tidak kamu butuhkan kehadirannya dalam hidup kamu? Nah kan? Kita tuh butuh tahu orang-orang yang nyakitin kita. Maaf loh. Pelajaran hidup itu nggak selamanya yang enak-enak. Bahkan saya bisa di posisi ini. Saya ceritakan di buku saya. Kalau kamu belum beli buku saya, beli deh. Ya, linknya ada di deskripsi tuh. Mudah-mudahan masih ada. Di buku saya cerita. Saya tuh dari kecil, dari SD. Yang mana anak SD itu pada main. Saya dibully. Sampai SMP. Bayangin berapa tahun tuh. Nggak enak. Saya juga pengen protes sama kayak kamu, tapi saya tahu dengan itu semua saya bisa sepeka sekarang. Dengan saya sepeka sekarang saya bisa nolongin kamu. Bahkan saya bukan hanya nolongin kamu, lihat berapa banyak orang yang bisa saya tolong seizin Tuhan, alhamdulillah. Kalau saya dulu nggak mengalami itu, saya nggak bisa di posisi ini. Nah begitu juga dengan kamu. Diri kamu tuh mohon maaf lagi dikasih pelajaran. Bukan musibah, pelajaran. Digarisbawahi kata pelajarannya. Jadi stop ya. Stop berkata bahwa Tuhan itu jahat. Stop berkata bahwa Tuhan itu tidak baik sama kamu. Kitanya yang berburuk sangka sama Tuhan. Tuhannya mah selalu baik. Tuhan itu selalu sayang sama kamu, tapi kitanya yang berburuk sangka. Betul nggak? Coba renungkan. Iya kan? Nah sekarang pilihannya di tangan kita. Pilihannya di tangan kamu. Diri kamu mau fokus kepada orang yang itu-itu aja, atau mau fokus melihat orang-orang yang nanti akan hadir dalam hidup kamu? Yuk, kalau saya sebagai sahabat kamu ngasih saran, udah, semua yang berlalu kita tutup buku ya. Kita tutup buku, kita lihat lebih jauh lagi. Ibarat kata lukisan kehidupan kita lihat secara zoom out. Kita jauhin mata kita, pandangan kita luaskan pandangan kita supaya kelihatan tuh. Masih banyak orang-orang yang belum kita ajak ngobrol, belum kita jamah, belum kita sentuh dalam kehidupan kita. Dan mereka berpotensi loh mencintai kamu lebih dari yang kamu bayangkan. Pertanyaannya, apakah kamu memberikan mereka kesempatan? Apakah kamu memberikan dia atau orang-orang itu kesempatan untuk masuk ke dalam hidup kamu? Renungkan. Itu aja. Bagaimana mungkin mereka bisa ada kalau kamu fokusnya ke orang-orang lama terus? Saya ulangi, bagaimana mungkin mereka bisa hadir ke dalam hidup kita kalau kita fokusnya ke orang-orang yang salah, orang-orang yang lama terus? Betul nggak? Masuk akal kan? Yuk, sekarang tutup. Tutup lembaran lama kita, buka lembaran baru. Tonton video ini berulang kali di saat kamu sedang mengalami galau, tidak enak, sedih. Tonton video ini berulang kali. Ini hadiah saya untuk kamu. Resapi ya. Terus pikirin deh. Bukankah apa yang saya katakan di video ini dari depan sampai belakang itu benar banget ya? Sesuai dengan apa yang kamu alami. Betul nggak? Selamat ya. Kamu lagi-lagi ditolong Tuhan melalui perantaraan video ini. Kurang bukti apa sih kalau Tuhan itu sayang sama kamu? Renungkan. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.